Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Supriyatika dari Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi pada pagi ini saya akan berbincang-bincang hangat mengenai seputar kepemimpinan bersama narasumber saya, yaitu Mbak Vivi. Boleh dikenalin dulu Mbak Vivi? Nama panjang nih. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Fitria Nur Fajria Octaviana. Biasanya di sini dipanggilnya Vivi. Baik. Jadi Mbak Vivi ini di sini memegang jabatan sebagai apa Mbak Vivi? Untuk tahun ini saya sebagai ketua madrasah di Madrasah Tauhid Putri Anak di Jakarta. Baik. Kan jadi ketua juga nih. Kira-kira nih Mbak Vivi juga lagi menempuh pendidikan kuliah gitu nggak sih Mbak? Iya, kalau untuk saat ini alhamdulillah juga sedang berusaha menyelesaikan tesis ya. Tesis arti S2 ya terutama. Iya. Baik. Kemudian kepemimpinannya udah keberapa ini sih Mbak? Maksudnya sebelumnya itu udah beberapa pemimpin sebelum Mbak Vivi? Kalau sebelum saya itu MTPA itu kan sudah sejak 2015 ya. Setiap tahun itu ganti, tapi ada 2 kali yang ganti. Berarti 2 kali yang nggak ganti. Berarti 2015 sampai 8 tahun ini. 9 tahun ke 9 ini. Mbak Vivi ke 9. Nah selanjutnya nih, program kreatif apa yang sudah Mbak Vivi rancang selama masa jabatan ini? Pastinya kan berbeda kan program-program dengan ketua-ketua sebelumnya. Ya tentu ada bedanya karena tiap tahun harus berkembang, harus ada perkembangan. Jadi kalau untuk masa jabatan tahun ini dari saya menginisiasi adanya sertifikasi pembimbing gitu. Jadi after dedication itu anak-anak pembimbing maupun pengurus itu supaya ada pegangan lah istilahnya ya, pegangan berupa sertifikat itu yang mana dengan adanya sertifikat itu harapannya kedepannya bisa bermanfaat, tidak hanya raketan cuman jadi pegangan aja, kayak hanya kenang-kenangan aja, tapi kan nanti mungkin kedepannya juga bisa dipakai untuk melamar pekerjaan atau apa gitu. Itu untuk tahun ini tuh adanya sertifikat itu untuk pembimbing dan pengurus. Selain itu juga kemarin pernah sempat mengadakan seminar parenting itu karena tujuannya memang karena pembimbing di MTPA sendiri itu kan latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Jadi tidak melulu dari berlatar belakang pendidikan gitu. Jadi itu sangat penting apalagi menghadapi anak-anak yang super duper berbeda dengan zaman dulu gitu. Itu gimana cara menghadapi tantangan-tantangan apa aja yang harus dihadapi oleh pembimbing itu juga diperlukan gitu. Jadi kemarin sempat ada seminar parenting juga, soft skill untuk pembimbing. Jadi 2 ya. Yang pertama itu tadi pengadaan sertifikat, yang kedua parenting, seminar parenting. Jadi teman-teman di sini tuh Mbak Vivi menjabat sebagai ketua yang mana menaungi Madrasah Tauhid Putri Anak. Nah, anak-anak ini harus ada pendampingan. Siapa yang mendampingi? Yaitu mbak-mbak yang mendampingi mereka. Nah, di dalam mendampingi, mbak-mbak juga tentunya harus punya parenting. Gimana sih cara menghadapi anak yang tentunya nggak semuanya sama, yang semuanya anak-anak itu gampang diatur, orang tuanya support. Justru dari sini tuh kita banyak belajar gimana cara menjadi orang tua, gimana cara besok menjadi guru, dan itu benar-benar harus ada ilmunya gitu ya Mbak. Iya, benar sekali. Paling enggak itu ada ilmu dasarnya dulu, gimana cara menghadapi mereka. Kemudian nih, tips dan trik menjadi pemimpin. Nah, pasti nggak gampang udah ngadepin anak-anak, ngadepin mbak-mbak juga yang tentunya keinginannya kenapa gini, tentunya nggak mudah menjadi ibu sekaligus ketua kalau gitu ya. Apa sih Mbak tips dan triknya gitu? Tips dan triknya ya banyak-banyak belajar dan bersabar dengan proses sih sebenarnya. Banyak sekali laporan baik dari pembimbing maupun pengurus sendiri itu yang menginginkan ini gitu. Tapi segala sesuatu kan harus, kalau dari saya segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan matang gitu. Harus dilihat baik buruknya untuk kedepannya gitu. Jadi untuk memutuskan
itu untuk memutuskan dan semua usulan pasti kita tampung gitu sebenarnya. Tapi untuk memutuskan itu sebagai kebijakan yang akan dilakukan itu pasti ada pertimbangan dulu gitu. Harus memikirkan, karena kan di sini posisi saya juga di tengah-tengah tuh. Dari pengasuh saya terus mbak-mbak. Jadi kayak menjembatani antara pengasuh dengan mbak-mbak itu. Nah, untuk menyampaikan itu juga butuh bahasa yang benar juga ke pengasuh, bahasa yang sesuai dengan pengasuh gitu. Jadi dan untuk dari pengasuh ke mbak-mbak pun juga saya menyampaikannya juga harus dengan bahasa yang sesuai dengan mbak-mbak supaya bisa diterima gitu. Terus lagi ya, itu triknya, tipsnya banyak-banyak belajar dengan proses. Jadi setiap orang itu harus kita itu bisa belajar dari setiap orang gitu. yang kita ajak ngobrol, yang kita temui itu kita harus belajar dari situ. Gimana cara berpikirnya dia, gimana kelemahannya dia itu, gimana kelebihannya dia itu, gimana, kita harus belajar dari situ. Nanti dari situ kita bisa tahu orang ini pengennya kayak gimana gitu. Nanti bisa ditarik benang merahnya, oh berarti yang baik itu seperti ini. Berarti memikirkan semuanya itu, jadi ketua itu gimana baiknya di segala sisi, walaupun nanti ternyata di sisi ini kurang tepat, tapi itu namanya proses belajar seperti itu ya. Kadang juga ya kebijakan juga ada yang nggak menerima itu kan, nah itu ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pasti lama-lama juga pada tahu gitu maknanya dari kebijakan itu tuh seperti apa. Itu saya yakin nanti lama-lama juga pasti pada legowo gitu. Nah, pastinya jadi pemimpin itu banyak hambatan. Nah, hambatan apa sih yang paling sulit dan solusinya dalam menyelesaikan hambatan itu gimana gitu? Kalau dulu sih karena ini juga kali pertama saya jadi pemimpin, jadi ketua di sini ya. Jadi awal-awal itu saya merasa semua harus perfect gitu, semua harus sempurna, semua harus sesuai dengan apa yang kita rancang gitu. Tapi ternyata kan di perjalanannya memang ada beberapa, baik dari pengurus maupun pemimpin sendiri itu ada beberapa yang tidak sesuai dalam menjalankan itu gitu. Nah, kalau itu sih yang jadi hambatan banget bagi saya gitu. Jadi kayak ada pengurus atau salah satu pengurus atau salah satu pembimbing juga yang bahkan tidak mau menjalankan atau kayak wegah gitu loh, wegah untuk menjalankan ini tuh banyak mengeluhnya, kadang ada yang seperti itu juga. Tapi ya untuk solusinya beberapa kali harus ada komunikasi, bagaimana baiknya, kamu pengennya seperti apa gitu, seperti apa yang harus dikurangi biar supaya bebannya itu seimbang gitu, antara kan banyak juga yang kuliah dan lain-lain itu, supaya bebannya seimbang antara kuliah dengan di sini, supaya tidak keteteran, supaya tidak terbengkalai juga kewajibannya di sini, itu dikomunikasikan gitu. Jadi kemarin beberapa kali juga ada yang oke, nggak apa-apa, nggak setiap hari kita mengurusi, misal nggak setiap hari kita fokus dengan apa yang ada di pondok. Jadi kewajiban di pondok ya ketika ada di pondok saja, kewajiban di kuliah ya pas di kuliah aja dimaksimalkan gitu, dikomunikasikan. Nah itu jadi hambatan sulitnya ya pasti setiap orang punya berbeda. Tadinya ketua pasti pengennya perfeksionis itu maksudnya sesuai dengan program yang telah dirancang, tapi ternyata di tengah-tengah jalan ada saja hambatan baik dari pengurus, ternyata harusnya kayak gini. Nah di sini Mbak Vivi juga mencarikan solusi, yaitu berupa komunikasi, gimana baiknya, gimana menerimanya, biar semuanya jalan sama-sama enak gitu ya. Benar, seimbang semua. Oke, nah tadi kan udah program, tips dan trik, hambatan, terus sekarang nih yang paling terakhir, saran. Gimana sih saran buat pemimpin muda? Besoknya kan pasti kan bakal ada yang gantiin Mbak Vivi nih. Nah saran-sarannya gimana sih Mbak Vivi untuk jadi pemimpin itu? Menurut saya sih setelah 1 tahun menjalani ini itu tuh yang paling saya highlight itu mau belajar. Yang pertama itu harus mau belajar, karena setiap orang itu pasti punya keinginan masing-masing, dan kita sebagai pemimpin itu juga harus mencoba menerima itu semua, mencoba menerima semua masukan dari anggota-anggota itu, coba diterima dulu, kemudian dipertimbangkan dengan baik gitu. Apalagi kan kalau dengan
Gen Z seperti ini ya, banyak Gen Z-nya, nggak cuman anak-anak yang gen apa, anak-anak itu sudah gen alpha apa sih, mbak-mbak itu kan juga, mbak-mbak dan pengurus itu kan juga sudah mulai nggak mau, sepertinya itu nggak mau kalau diatur-atur banyak gitu. Jadi paling tidak tetap mau menerima masukan dulu, nanti dipertimbangkan dulu gitu. Jadi kayak dan dikomunikasikan gitu. Jadi tahu passionnya mereka itu seperti apa juga gitu. Memahami setiap orang-orang itu seperti apa, itu harus itu di situ sih gitu. Dan mau belajar itu pastinya gitu. Terus punya inisiatif itu perlu banget, punya inisiatif supaya bisa berkembang gitu, supaya dari tahun lalu tuh bisa lebih baik lagi gitu. Itu punya inisiatif dan mau belajar. Kalau dari saya itu benar-benar poin penting kalau kepemimpinan itu, dan jujur gitu. Kalau memang kita tidak tahu, misal kita tidak tahu dan misal kita ditanya dan tidak tahu, ya bilang aja tidak tahu, terus tanya terus gimana, yang tahu siapa, yang tahu siapa, terus baiknya gimana itu kita diskusikan terus aja gitu, sama pengurus atau bapak. Terus saran dari Mbak Vivi ya, kepemimpinan intinya mau mendengarkan. Kadang ada pemimpin yang ya udah saya maunya kayak gini karena yang terbaik menurut saya kayak gini, tetapi ternyata setelah dijalani jadi pemimpin itu harus mau banyak mendengarkan. Ya jangan pokoknya kayak gini gitu, itu akan saklek dan akan banyak berontak, akan membuat kondisi itu nggak nyaman gitu ya. Nggak maksimal kadang menjalaninya gitu. Cuman beberapa kali ya memang kita harus tegas juga dengan peraturan atau apa yang kita buat. Beberapa kali juga kita juga harus melonggarkan itu gitu. Memberi kesempatan orang atau pemimpin itu untuk berpendapat gitu. Tarik ukur gitu. Ya, kalau tegas tetap harus tegas, tapi juga menerima masukan gitu ya. Benar sekali. Sekian seputar perbincangan kita mengenai kepemimpinan. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Vivi sebagai narasumber. Banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil tentunya dari tadi itu, dan sukses selalu Mbak Vivi kepemimpinannya. Jadi pemimpin itu nggak mudah, tapi ketika udah berhasil melewatinya akan banyak hikmah yang akan diambil dan tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.